Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin saat di Mekah mengalami banyak sekali penekanan. Ada yang dianiaya, dibunuh hingga terjadinya pemboikotan massal. Namun di masa-masa sulit seperti itu, banyak turun wahyu, nubuatan dan janji-janji kemenangan yang menguatkan keimanan kaum muslimin. Salah satunya adalah nubuatan atau janji akan menangnya bangsa Romawi atas bangsa Persia yang saat itu sedang berperang. Apa maksud dan hikmah di balik ramalan itu dan apa hubungannya dengan Islam? Berikut ini kisahnya. Ramalan tentang kemenangan Romawi atas Persia itu terdapat di dalam Al-Quran surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Artinya, Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang dekat dan mereka sesudah kekalahan mereka akan memperoleh kemenangan dalam beberapa tahun. Bagi Allah kedaulatan sebelum dan sesudahnya, dan pada hari itu akan bergembira orang-orang mukmin. Untuk memahami nubuatan itu, kita harus melihat percaturan politik dunia di masa awal Islam itu, di mana pada masa itu terdapat dua kekuatan adidaya yang sedang berseteru, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Persia. Kedua kekuatan besar itu sedang berada dalam kancah peperangan. Pada tahun 602 Masehi, Raja Persia yaitu Kisra II mulai melancarkan perang terhadap Romawi dengan maksud membalas dendam atas kematian Maurice, pelindung dan orang yang berjasa kepadanya di tangan Jenderal Phocas. Selama 20 tahun, kerajaan Romawi digilas oleh laskar-laskar Persia, suatu peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 608 Masehi, mereka bergerak ke Kalsedon. Kemudian pada tahun 613 Masehi, Persia menduduki Damsyik atau Damaskus, Suriah. Pada bulan Juni 614 Masehi, Yerusalem juga direbut. Seluruh dunia Kristen gempar oleh berita itu bahwa salib Yesus telah dirampas dan dibawa pergi oleh orang-orang Persia. Agama Kristen telah direndahkan dan dihinakan. Taufan penyerbuan orang-orang Persia tidak berhenti dengan direbutnya Yerusalem. Mesir kemudian ditaklukkan, Asia Kecil digilas juga, dan laskar-laskar Persia mengancam Konstantinopel. Orang-orang Romawi tidak dapat memberikan banyak perlawanan karena mereka terpecah belah akibat perselisihan dalam negeri. Penghinaan terhadap Heraklius, Kaisar Romawi, begitu lengkap sehingga Kisra ingin melihat dia dibawa dalam keadaan terbelenggu ke hadapan singgasananya dan tidak bersedia melepaskannya lagi sebelum dia bersumpah meninggalkan Tuhannya yang pernah disalib itu untuk selama-lamanya dan memeluk agama Majusi atau penyembahan api. Umat Islam saat itu berpihak kepada Romawi yang ahli kitab, sedang kaum kafir Mekah pendukung Persia yang penyembah api. Orang-orang kafir Mekah yang sama seperti keyakinan orang-orang Persia penyembah berhala sangat girang karena melihat dalam kekalahan laskar-laskar Kristen itu suatu pertanda baik akan kehancuran dan lenyapnya Islam. Pada tahun 616 Masehi, saat Romawi hancur total dan di masa Islam dalam keadaan lemah dan teraniaya, turunlah surah Ar-Rum itu yang menubuatkan bahwa Romawi dalam beberapa tahun berikutnya akan berbalik menang. Selain itu, ayat-ayat itu juga bermakna ganda, mengisyaratkan kemenangan yang akan diraih oleh Islam dalam waktu yang tidak lama lagi. Bagi Allah kedaulatan sebelum dan sesudahnya, dan pada hari itu akan bergembira orang-orang mukmin dengan pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Nubuatan atau kabar gaib itu menguatkan keimanan orang-orang beriman. Namun bagi orang-orang kafir, hal itu merupakan kegilaan. Ramalan itu sesuatu yang mustahil. Romawi telah kalah total, mustahil akan bangkit dalam waktu yang singkat. Begitu juga dengan umat Islam saat itu yang sedikit dan lemah. Bagaimana caranya menang melawan orang-orang kafir Mekah dalam tempo waktu yang pendek?
Janji kemenangan dalam surah Ar-Rum itu menyebutkan fi bid'i sinin, yang artinya akan terjadi dalam beberapa tahun, yaitu antara 3 hingga 9 tahun. Apa yang terjadi? Nubuatan itu ternyata benar-benar menjadi kenyataan pada tahun 622 Masehi, sesudah beberapa tahun berusaha bangkit kembali. Akhirnya Heraklius mampu tampil ke medan perang melawan orang-orang Persia. Tahun itu juga menjadi tahun yang sangat bersejarah bagi Islam, di mana Rasulullah SAW dan umat Islam hijrah ke Madinah. Kemudian pada tahun 624 Masehi, Heraklius bergerak ke bagian utara Media. Di sana ia menghancurkan candi perapian Gozak atau Gazaka yang besar itu, dan dengan demikian terbalaslah kehancuran kota Yerusalem. Peristiwa itu terjadi tepat dalam tempo 9 tahun jangka waktu yang dikabarkan dalam surah Ar-Rum itu, dan hebatnya tahun itu bertepatan dengan kalahnya kaum kafir Mekah pada perang Badar. Pasukan Romawi terus mendesak dan mengalahkan Persia hingga maharajanya pun melarikan diri dari istana tercintanya di Dasgir dekat Baghdad. Dan setelah menderita nasib yang sangat memilukan, ia dibunuh oleh anaknya sendiri, Cyrus, pada tanggal 19 Februari 628 Masehi. Dengan demikian, kerajaan Persia dari kebesaran yang telah dicapainya beberapa tahun sebelum itu akhirnya tenggelam ke dalam kekacauan pemerintahan yang parah sekali. Begitu sempurnanya nubuatan itu, Islam sebagai pihak yang tadinya lemah, tidak memiliki kekuatan sama sekali, dalam waktu yang singkat berhasil mengalahkan kaum kafir Mekah, ditandai dengan peristiwa Fatah Mekah. Rasulullah dan umat Islam yang terusir kembali ke Mekah sebagai pihak pemenang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.